Apakah impian saya ini terlalu tinggi ya? Ini menarik. Yuk kita bahas. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Benar sekali. Betul gak sih kalau kita sedang ingin mencapai sebuah impian, yang namanya keraguan itu mendadak suka muncul. Dan ketika rasa ragu itu muncul, betul ya, pertanyaan yang muncul pertama kali adalah, impian saya ini terlalu tinggi gak ya buat saya? Karena saya takut nih mas, kalau jatuh jadi sakit. Bener tebakan saya bahwa itu yang ada di benak kamu saat ini? Ya udah, yuk kita bahas pelan-pelan tapi pasti. Apakah benar impian kamu ini sudah benar? Atau jangan-jangan benar ya, terlalu tinggi lagi? Ini menarik. Jawaban dari pertanyaan apakah impian kamu terlalu tinggi atau tidak, itu sebenarnya sederhana. Impian itu tidak pernah terlalu tinggi. Saya ulangi, impian itu, apapun impianmu, itu tidak pernah terlalu tinggi. Yang terlalu tinggi itu adalah mulutmu sendiri. Loh mas, ini maksudnya apa nih? Bagian awal saya sudah dituduh macem-macem. Ada apa dengan mulut saya? Nih maksud saya, impian kita itu justru harus tinggi setinggi-tingginya. Gak usah takut jatuh, karena jatuhnya itu sendiri pun sebenarnya gak kerasa apa-apa. Kita bukan jatuh dari gedung. Masalahnya, kadangkala kita itu takut bermimpi sehingga kita sendiri yang membuat pertanyaan-pertanyaan aneh. Benar, yang salah itu bukan impian kamu. Tapi kenapa kok kamu bisa sih menanyakan sebuah pertanyaan yang sebenarnya gak perlu ditanyakan? Iya, pertanyaan itu adalah apakah impian kamu terlalu tinggi? Itu yang salah. Yang salah adalah pertanyaannya. Kenapa pertanyaan itu harus ditanyakan? Nah, sekarang ayo. Ada saya di sini sebagai sahabat kamu. Kalau diri kamu menonton video ini loh petunjuk dari Tuhan bahwa ada yang salah dari isi kepala kamu yang menghambat impianmu bisa tercapai selama ini. Ini menarik dan ini penting. Mas, emangnya kalau saya nanya dengan pertanyaan tadi itu salah ya mas? Terus salah saya tuh di mana? Kok saya bisa menanyakan pertanyaan seperti itu? Gini, orang yang menanyakan apakah impian saya terlalu tinggi atau tidak, orang itu sebenarnya punya mental block. Saya ulangi. Orang yang menanyakan pertanyaan impian saya, keinginan saya ini terlalu tinggi nggak ya? Itu pasti dalam hidupnya ada sesuatu hal yang membuat dia punya mental block. Mental block itu bahasa Indonesianya adalah gini loh. Ketika kamu punya sebuah keinginan besar, itu mendadak kamu kayak ngerasa nggak mampu gitu loh. Misal, oh, saya ingin menjadi seorang dokter yang sukses. Tiba-tiba dalam hati kamu berkata, emang siapa kamu? Kok bisa-bisanya punya keinginan jadi dokter? Ada apa dengan kamu? Siapa kamu? Mana mampu? Nah, itu mental block. Atau yang paling sering nih, mas, saya punya impian. Bagus, tapi saya nggak percaya diri. Kenapa? Iya, saya kadang-kadang ketika sedang bermimpi suka muncul pertanyaan, saya bisa nggak ya mencapai mimpi itu? Apa nggak kegedean mimpi saya? Apa nggak terlalu tinggi impian saya? Itu kenapa ya mas? Jawabannya, karena kamu itu pernah punya pengalaman buruk di masa lalu dari orang-orang terdekatmu yang tidak percaya kepada kamu untuk bermimpi. Saya ulangi. Yang membuat kamu jadi punya mental block sehingga tidak berani bermimpi besar itu pasti, mohon maaf ya, ada orang-orang terdekatmu yang tidak percaya bahwa kamu itu bisa loh meraih impian-impian kamu. Contohnya gini, kamu ini adalah seorang anak yang sedang kumpul sama keluarga kamu. Lagi enak-enak kumpul, tiba-tiba kamu ngomong,
saya ingin menjadi seorang insinyur sukses di masa depan, atau saya ingin menjadi seorang pilot terbaik di Indonesia. Tiba-tiba orang tua kamu bilang, udah, jangan mimpi terlalu tinggi, nanti kalau jatuh sakit. Atau, udah, jangan ngayal mulu, udah mending mandi sana. Ketika kamu memiliki impian-impian besar dan kamu katakan kepada mereka, mereka itu selalu ada aja cara-caranya supaya kamu tuh jadi tidak berani bermimpi lagi. Itu bukan yang pernah terjadi dalam hidup kamu. Benar? Nah, itu maksud saya. Dirimu jadi ragu bermimpi karena di masa lalu ada banyak orang-orang terdekatmu, khususnya orang tuamu sendiri, yang mohon maaf, suka mematahkan impian kamu. Betul apa betul? Nah sekarang kalau memang benar, terus solusinya gimana mas? Jujur, apa yang dikatakan Mas Aryan ini benar semua. Memang benar mas, di masa lalu saya itu tidak pernah dipercaya untuk bermimpi. Sehingga ketika saya bermimpi, ada keraguan dalam diri saya, kira-kira mimpi ini terlalu tinggi nggak ya buat saya? Terus solusinya bagaimana mas, supaya saya bisa pulih dari masalah ini? Solusinya sederhana. Begini, saya akan bagi solusi ini menjadi 2. Solusi yang pertama adalah menyembuhkan luka batin kamu. Yang kedua adalah solusi obat menetralkan jiwa. Wah, mantap ya? Oke, sekarang saya ingin menyembuhkan jiwa kamu dulu, supaya mental block kamu nih, yang pengen bermimpi tinggi, itu bisa pulih. Bisa hilang tuh mental block secara perlahan tapi pasti. Mau? Ya udah, sekarang saya sembuhin pelan-pelan ya. Sekarang coba tolong posisikan diri kamu dalam keadaan yang gelap. Kalau sedang lampunya terang di malam hari, matikan dulu lampunya sebentar saja. Kalau kamu sekarang sedang di siang hari, nggak apa-apa, mungkin bisa menutup mata, ya. Sambil kamu menciptakan situasi yang membuat kamu jadi tenang, setenang-tenangnya. Ambil nafas dulu yuk, lewat hidung. Kemudian hembuskan lewat mulut, pelan-pelan tapi panjang. Nah sekarang, sambil kamu tetap mendengarkan suara saya, kamu tidak perlu mengikuti perkataan saya. Tapi saya hanya ingin kamu mengikuti ke arah mana suara saya membawa kamu. Siap ya? Oke. Sekarang gini. Kamu coba pikirin ketika kamu dulu masih kecil. Gimana rasanya? Bahagia ya? Rasanya itu seolah-olah dunia itu semuanya punya kamu. Kamu bisa lompat-lompat tanpa beban dan rasanya damai. Sekarang kamu lihat diri kamu yang di hari ini. Coba kamu bandingkan diri kamu yang di hari ini dengan diri kamu yang tadi. Masih kecil dan rasanya tuh bahagia. Kenapa sih dengan kamu? Pengen gak sih kamu bertanya dengan dirimu sendiri, saya ini sebenarnya kenapa sih? Aku ini sebenarnya kenapa ya? Ada apa dengan aku? Pernah gak sih kamu ngerasa bingung? Sejak kapan saya itu menjadi seperti ini? Dulu saya bahagia loh. Dulu saya enak, damai. Kenapa saya? Kenapa aku? Kenapa diriku menjadi seperti ini? Sekarang, sambil kamu tetap menikmati suara saya, kali ini saya ingin kamu mengikuti suara saya. Ikuti suara saya pelan-pelan dengan suara yang bisa terdengar telingamu sendiri. Oke? Ikuti perkataan saya begini. Terima kasih Tuhan.
karena saya punya orang tua yang hebat. Dulu saya bahagia. Dulu saya senang ketika kecil. Itu karena orang tua saya hebat. Terima kasih Tuhan, karena saya diberikan orang tua yang hebat. Saya bahagia bersama mereka. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mereka memang tidak sempurna, tapi saya ampuni mereka. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ayah, ibu, kalian luar biasa. Kalian hebat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saya berjanji akan bermimpi besar untuk kalian. Untuk kalian. Untuk kalian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang coba kamu ambil nafas dalam-dalam melalui hidung. Kemudian hembuskan melalui mulut pelan-pelan. Kemudian kamu tersenyum dan coba buka mata kamu. Sekarang lihat. Rasakan kelegaan dalam dada kamu ya. Enak ya rasanya ya. Nah, itu pertanda diri kamu sudah mengampuni masa lalumu. Apa yang saya lakukan tadi kepada kamu ini sebenarnya adalah sebuah teknik di mana diri kamu tuh berusaha meluluhkan ego. Sebagai seorang anak, kita tuh kadang-kadang menyalahkan orang tua terus ya. Padahal pada dasarnya semua orang tua itu pengen loh anaknya bahagia. Semua orang tua itu baik. Cuman cara pandang mereka yang kadang-kadang kita tidak paham. Tapi mereka itu baik. Mereka itu hebat. Setuju ya? Nah sekarang teruskan mimpi kamu. Teruskan mimpi kamu demi mereka. Oke? Nah sekarang kamu sudah menyembuhkan. Tadi ada satu teknik lagi yang namanya menetralkan. Teknik menetralkan ini sederhana banget. Sederhana banget. Caranya gini. Sekarang kamu boleh menulis ini dimanapun. Boleh di handphone, boleh di kertas kosong, atau kamu hafalkan. Intinya, untuk bisa menetralkan diri kamu, intinya adalah menetralkan energi kamu. Saya ulangi. Untuk mencapai impian, kita itu cuma butuh satu hal. Apa mas? Energi yang positif. Kalau energi kamu ini tercemar dengan lingkungan yang salah, mohon maaf, tugas kamu adalah menetralkan energi kamu lagi secepatnya. Supaya mereka tuh yang tadi udah mencemarkan energi kamu jadi gak enak ya badannya, hatinya, kamu tuh jadi netral lagi. Karena impian bisa tercapai kalau energi kamu positif. Benar. Nah sekarang coba. Kamu inget-inget. Ada nggak sih lagu yang ketika kamu dengarkan itu bisa membuat kamu jadi merasa bahagia? Ingat-ingat lagu apa itu? Nah lagu itu kamu catat. Catat sekarang. Boleh di handphone, boleh di kertas. Nanti ketika di masa depan ada orang-orang yang membuat kamu jadi tidak berani bermimpi lagi, kamu dengerin tuh lagu-lagu yang positif tadi. Bahagiain diri kamu dan tonton lagi video ini berulang kali sampai kamu pulih. Jelas ya? Itu cara yang pertama. Cari musik yang bikin kamu jadi happy. Nah, cara yang kedua nih, ini juga paling penting. Biasanya kita itu menjadi percaya diri ada syaratnya. Apa mas?
Syaratnya itu adalah kita butuh bukti bahwa kita bisa. Bener nggak? Nah, sekarang tugas kamu sederhana. Gini, nanti ketika kamu sedang proses mencapai impian, saya cuma minta tolong, kalau ada keberhasilan sesedikit apapun, ingat ya, kalau ada kemajuan atau hal positif sesedikit apapun, catat. Kenapa harus dicatat? Supaya ketika nanti di masa depan kamu mengalami suatu hal yang namanya rasa percaya dirinya mulai luntur, kamu lihat lagi tuh bukti-bukti bahwa, oh iya ya, saya dulu pernah loh mencapai prestasi ini. Oh iya ya, dulu saya pernah loh mencapai kondisi ini. Kalau gitu saya bisa dong. Kalau gitu saya hebat dong. Kalau gitu saya pinter dong. Ini ada buktinya, saya catat sendiri. Nah itu. Bukti-bukti itu akan menjadi obat penawar yang paling ampuh di masa depan kalau nanti ada cobaan-cobaan yang membuat percaya diri kamu mulai luntur lagi. Jelas ya? Jadi sambil kamu bervisualisasi dalam hukum tarik-menarik, berdoa dan beribadah ketika kamu berdoa atau sholat, sembahyang gitu ya, kamu berusaha. Nah ketika berusaha, lihat, ada keberhasilan apapun kamu catat. Catat dan catat, nanti di masa depan kalau ada halangan yang membuat kamu minder, baca tuh catatan kamu. Kamu pasti kembali percaya diri. Kenapa? Karena ada buktinya kalau kamu mampu. Jelas ya? Oke, silakan dipraktekkan. Praktekkan apa yang saya katakan ini dan silakan tulis di komentar apa yang kamu hasilkan setelah menonton video ini. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.